Ya, di tengah pro kontra legitimasinya muncul polemik baru terkait pansus hak angket DPR atas KPK. Anggota pansus menyoroti Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah yang dianggap melakukan perlawanan terhadap pansus hak angket. Ketua Pansus Hak Angket DPR atas KPK Agun Gunanjar dibuat gerah oleh ucapan Kabiro Humas KPK Febri Diansyah terkait dana miliaran rupiah yang diajukan Pansus KPK sebagai anggaran untuk menjalankan kerja Pansus. Pansus KPK menganggarkan dana sebesar 3,1 miliar rupiah sebagai biaya operasional kerja selama 60 hari sesuai dengan undang-undang. Sebelumnya, Febri pernah mengomentari tentang anggaran yang akan digunakan oleh Pansus Hak Angket DPR. Salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan ada pihak-pihak yang diperkaya di sana. Ini panitia hak angket ini akan ditetapkan melalui keputusan DPR. Kita lihat nanti apakah keputusan DPR itu akan dibuat secara melawan hukum atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena di keputusan DPR itu nanti juga akan dilampirkan berapa kebutuhan anggaran untuk angket ini. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari keuangan negara. Apakah uang rakyat Indonesia ini atau keuangan negara ini dapat digunakan dengan sebuah dasar yang masih dipertanyakan? Pernyataan Febri ini dianggap Agun Gunanjar sebagai bentuk perlawanan dari Febri terhadap Pansus. Agun sebagai Ketua Pansus berencana menyurati pimpinan DPR untuk diteruskan kepada pimpinan KPK. Terlepas dari kontroversi pembentukannya, panitia khusus hak angket kini telah resmi terbentuk. Pansus ini dipimpin oleh politikus Golkar Agun Gunanjar yang namanya terseret dalam pusaran kasus korupsi KTP elektronik yang sedang diusut KPK. Rekan Agun sesama fraksi Partai Golkar Bambang Susatyo dan politisi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu yang namanya disebut dalam BAP Miriam S. Haryani juga menjadi anggota dari panitia khusus angket atas KPK. Seperti diketahui, cikal bakal usulan pembentukan Pansus Hak Angket KPK berawal dari permintaan DPR untuk membuka rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani. Namun hal ini ditolak oleh KPK karena dianggap dapat mencederai proses hukum yang sedang berjalan. Pertama dari jaksa, Suci Bancin, CNN Indonesia. tidak mendatangi suatu kantor pengacara dan bertemu seseorang di sana. Pimpinan Pansus Angket KPK di DPR mulai tipis telinga atas kritik juru bicara KPK tentang penggunaan anggaran Pansus yang dapat atau berpotensi merugikan keuangan negara jika anggaran ini tidak digunakan secara tepat berdasar undang-undang. Pembentukan Pansus Angket terhadap KPK sendiri hingga kini juga masih diragukan legitimasinya karena dinilai tidak sesuai dengan undang-undang MD3 tepat. Dan ini entah kebetulan atau tidak, muncul wacana di DPR untuk merevisi pasal yang mengatur pembentukan pansus angket tersebut. Kami akan membahasnya malam hari ini dengan Donald Faridz yang merupakan koordinator divisi korupsi politik Indonesia dari Indonesia Corruption Watch atau ICW, dan kemudian ada Mardani Alisera yang merupakan anggota DPR RI fraksi PKS. Selamat malam Pak Mardani. Selamat malam, Ndra. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Kemudian Mas Donald, terima kasih sudah hadir. Sudah lama ini Mas Donald kita tidak berdiskusi tentang hal beberapa aktivitas korupsi di Indonesia begitu ya. Tapi kita tahu bersama sambil kita nanti menantikan Bung Masinton Pasaribu, salah satu anggota Pansus, dan Bang Febri Diansyah yang merupakan juru bicara KPK. Tapi kita mulai terlebih dahulu tentang ini menarik ini. Jadi sudah mulai ada wacana ternyata di DPR. Memang sekarang ini sedang berupaya untuk merevisi Undang-Undang MD3 ya. Tetapi soal pasal 201 tentang pembentukan pansus angket yang juga ada di Undang-Undang MD3, saya tidak pernah dengar sebelumnya nih Pak Mardani. Anda dari PKS mendengarnya seperti apa nih ketika ada rencana revisi soal ini? Sebetulnya yang berkembang kan revisi mengakomodasi teman-teman PDP yang belum untuk kursi ada pimpinan di DPR. kursi pimpinan. Tapi dari awal kami sudah menganggap bahwa revisi Undang-Undang MD3 ini seperti kotak Pandora. Sekali dibuka, ya bisa merambat keluar kemana-mana. semua. Ya. Dilalahnya ada cerita 201. Ya. Jadi rame dah itu. Kita akan lihat dulu ya bagaimana sebenarnya bunyi dari pasal 201 yang akhir-akhir ini pasal ini sepertinya menjadi sorotan berbagai pihak. Pasal ini bercerita tentang syarat dari pembentukan pansus hak angket. Kita lihat infografisnya seperti berikut ini. Kita lihat pasal 201. Baik, ya ini tentang PKS yang menolak wacana revisi Undang-Undang MD3 pasal 201.
Ya, ini lebih tepatnya bunyi dari pasal 201 ayat 2 di Undang-Undang MD3 ya. Dalam hal DPR menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat sebelumnya begitu ya, bahwa DPR membentuk panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR. Di sini letak yang menjadi perdebatan beberapa waktu terakhir ketika DPR akan mengajukan hak angket terhadap KPK setelah paripurnanya penuh dengan kontroversi, ya, entah ketuk palunya itu aklamasi ataukah melalui voting ya, itu mereka punya alasan sendiri yang masuk dalam pansus. Tapi kita tahu ketika pembentukan pansus ini sendiri juga masih banyak pertanyaan muncul karena tidak terdiri atas semua unsur fraksi. Terbukti PKS ya belum tidak mengirimkan ya. Ini tidak mengirim atau belum? Sampai sekarang insya Allah istiqomah tidak ikut di Tidak ikut pansus mengirimkan. Nah, angket. artinya ada yang dilanggar pasal 201. Ketika Mas Donald ini dibicarakan, diperdebatkan di luar dan lain sebagainya, artinya pansus ini tidak legitimasinya masih dipertanyakan. Ternyata muncul wacana justru pasalnya yang mau direvisi biar ini sesuai dengan peraturan perundangan. Anda melihatnya seperti apa? Betul. Saya melihat sejak awal pansus dan proses paripurna 28 April untuk menyetujui pengusulan hak angket, banyak sekali aturan-aturan yang dilanggar. Jadi kalau kita membaca secara sistematis regulasinya, Mas Indra, pasal 199 yang mensyaratkan bahwa persetujuan angket dihadiri setengah lebih satu dan disetujui dari setengah lebih satu dari anggota yang hadir tersebut, fakta secara hukum dan itu ditonton oleh semua publik itu tidak dipenuhi. Nah, kalau kita baca tatib Itu saat pengetukan palu paripurna ya. Pasal tentang hak angket 199 dan tatib mengatur mekanisme pengambilan keputusan di DPR RI. Tatib kan jelas bahwa mekanismenya kalau tidak bisa musyawarah mufakat akan voting. Kemarin itu kan tidak terjadi musyawarah mufakat. Apalagi voting juga tidak terlihat, apalagi ya. voting. Voting itu harus dijelaskan dan dihitung berapa orang yang hadir dan kemudian ketika sudah memenuhi N+1 tadi baru dihitung jumlah suara mana yang setuju dan mana yang tidak setuju. Mekanisme itu dilanggar sesungguhnya dalam paripurna 28 April. Baru 3 fraksi yang menyampaikan sikap, tiba-tiba pimpinan sidang melakukan tindakan premanisme. Saya menyebutnya tindakan premanisme. Oh, ini Anda nggak takut dituntut nih? Enggak masalah. Premanisme secara hukum dan secara politik. Mengetuk palu secara sendiri artinya kan tidak menghargai suara anggota DPR. Yang saya pahami, Mas Indra, pimpinan itu hanya memfasilitasi dari anggota. Kalau ada yang mau komplain, mau yang instruksi, pimpinan memfasilitasi sifatnya. Tidak bisa melakukan upaya premanisme secara sendiri, menyetujui seorang diri. Ini kan bukan perusahaan yang kemudian atasan bisa memutus tanpa ada persetujuan bawahan. Ini relasinya bukan relasi atasan bawahan di DPR. Relasinya adalah setara, pimpinan hanya kemudian memfasilitasi. Itu yang menurut saya dilanggar. Nah, itu saat ketuk palu. Ketuk palu. Pansus Perbuatan angket. kemudian berlanjut, Mas Indra. Palu hak angket, ya. Satu, jadi ini harus membacanya sistematis. Forum itu dilanggar, mekanisme apa konsekuensi yuridis, bukan konsekuensi politis, tapi konsekuensi yuridis ketika forum itu sudah menjadi cacat hukum, maka kemudian proses pembentukan pansus juga cacat hukum, karena dasar induk pintu masuk legal formilnya ditabrak. Nah, itu yang kemudian awalnya sudah cacat hukum, mau selanjutnya pasti akan cacat hukum. Nah, selanjutnya akan cacat hukum. Secara formil tidak terpenuhi dan 201 dan 202 itu masalah juga. 202 kan soal anggaran itu, Mas Indra. 201 soal pembentukan pansus yang wajib sifatnya. Jadi kalau kita baca, Mas Indra, tadi sudah dilihat pasal ini Pak Mardhani, mudah-mudahan saya tidak keliru, mandatori. Artinya ada kewajiban setiap fraksi untuk mengirim. Saya membaca memori Van Kulhiting, perdebatan naskah Undang-Undang MD3. Kenapa pasal itu muncul pasal kewajiban? Karena dulu terjadi tirani mayoritas terkait dengan kudeta yang terjadi terhadap almarhum Presiden Abdurrahman Wahid. Ada sebagian fraksi yang setuju, tapi kemudian tidak setuju. Berlaku tirani mayoritas, kemudian semua pihak kemudian memaksakan diri untuk terus melakukan hak menyatakan pendapat yang kemudian berujung pada impeachment kepada almarhum Presiden Gus Dur. Nah, pasal ini
menjadi mandatori, secara tidak langsung menjadi bagian check and balances di internal DPR sendiri terkait pada fraksi-fraksi. Nah, itu yang kemudian melahirkan asbabun nuzulnya kira-kira begitu. Pasal ini. Jadi kalau memang tidak ada satu pun fraksi, walaupun 9 mengirimkan, tapi tidak ada satu pun yang tidak mengirimkan, maka sebenarnya tidak bisa terbentuk ini pansus ini. Tidak bisa terbentuk kan, secara formil kan jelas sekali bahasa. Kalau kita baca penjelasan pasal 201, bahasanya cukup jelas. Artinya tidak ada tafsir lain dari pasal itu. Dia menjadi mandatori. Nah, kalau kita kaitkan dengan politik perdebatan beberapa waktu belakangan, berarti kan mereka menyadari, Mas Indra, pasal ini jadi benturan. Sehingga pasal ini merasa harus diubah. Jadi kan sesungguhnya mereka sudah mulai menyadari bahwa ini cacat hukum, ini tidak sah karena tidak semua fraksi mengirim. Pasti narasinya akan diubah, tidak wajib kemudian untuk mengirimkan. Begitu kira-kira. Kami punya pendapat atau pernyataan dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa justru yang tidak mengirimkan anggotanya ke pansus angket, padahal tentang hak angket ini sudah diketuk di paripurna, sebenarnya fraksi itulah yang bermasalah. Jadi sebenarnya harus mengirimkan. Coba kita akan dengarkan pernyataan lebih lengkap dari Fahri Hamzah berikut ini. Anggota yang sudah masuk ke dalam daftar, ya, kebetulan PAN juga masuk, jadi ini semua ya kalau nggak salah ya. Tinggal yang belum, tinggal Demokrat sama PKS saja. Ya, semua terpenuhi itu adalah hak. Kalau nggak menggunakan hak nggak apa-apa. Ya. Tapi pansusnya harus jalan. Nggak mungkin pansus nggak jalan karena ada yang tidak hadir. Ya kan? Yang tidak hadir itu yang harus dipersoalkan sebetulnya. Karena ini kan kewajiban menurut undang-undang. KPK akan mengkaji. Pak Mardhani, yang tidak hadir itu yang harus dipersoalkan. Ini kata Bung Fahri Hamzah ini, yang sebenarnya punya kedekatan mungkin ya. Nggak tahu Mardhani ya. Mungkin kali ini nggak kompak ya. Status Fahri jangan dibahas. Oh, jangan dibahas. Itu forumnya beda ya. Saya takut mengatakan PKS atau bukan, nanti Pak Mardhani yang bisa menjelaskan ya. Bagaimana? Tapi begini, Donald tadi bilang ya, di DPR itu prinsipnya musyawarah ya. Makanya di banyak keputusan paripurna, khususnya yang strategis, selalu kadang-kadang sampai 1:30 dini hari, deadlock, lobby, deadlock, lobby. Karena memang tidak boleh ada pemaksaan. Ya. Every single member of parliament have the same right. Ya. Jadi mau pimpinan, mau satu orang interupsi juga harus dibolehkan, harus didengarkan. Gitu loh. Nah, sehingga belum lagi tafsiran terhadap 201 ya, setiap fraksi. Semua unsur fraksi harusnya. Ada yang mengatakan tidak ada tulisan kata wajib dan sebagainya, tapi kita bisa melihat notulensinya dan asbabun nuzul yang tadi ya. Sehingga kami di PKS tegas sampai sekarang dan insya Allah akan istiqomah melihat ada dua sebetulnya. Satu, angket ini sendiri tidak tepat sasaran ya. Karena mestinya dia untuk hal yang sangat strategis, pelanggaran undang-undang dan kebijakan turunannya yang memang di zaman Soeharto ada tentang Pertamina, di zamannya Pak SBY kemarin Senturi, sebelumnya ada lagi minta maaf zaman Pak Gus Dur, angket Bulog yang itu karena kita menganggap hak angket ini senjata rahasia, tinggal selangkah ke hak menyatakan pendapat dan sesudah itu bergulirlah impeachment dan berikutnya. Itu satu. Maksudnya hak ini sangat keramat ya. Keramat dan fokusnya sebenarnya kepada pemerintah ya. Kita bisa mengatakan KPK part of the government, tetapi kami tetap menganggap KPK lembaga penegakan hukum. Ada di ranah yudikatif. Di ranah kuasi eksekutif. Quasi state institution gitu loh, quasi state. Tapi tidak termasuk ke dalam perkara yang menurut kami strategis dan membahayakan kepentingan negara dinilai dari konstitusi ataupun undang-undang. Intinya bukan objeknya. Ya, belum lagi kalau kita melihat suasana kebatinan. Ya, kita sedang berjuang, kalau bahasa kami berjihad melawan korupsi. Kita perlu perkuat KPK, PPATK. Sekarang ini lagi dibahas rancangan undang-undang pembatasan transaksi tunai, sehingga 10 juta ke atas harus transfer sehingga traceable. Menurut kami, apatah lagi ternyata ada cerita tentang KTP elektronik yang penuh dengan cerita dan pintu masuknya memang dari situ, sehingga kami tegas
ini tidak proporsional, ini tidak tepat, ini tidak memberikan manfaat kepada upaya penegakan korupsi. Karena itu PKS Dari tegas. penjelasan panjang Pak Mardhani ini nanti beberapa hari ke depan nggak berbalik badan Pak ya. Karena kalau kita lihat beberapa fraksi sempat mengatakan dengan keras, wah ini bagaimana tanpa AIUEO langsung diputus. Nah, tapi besoknya kemudian mengatakan mengirimkan pansus agar bisa mengawal hak angket ini agar tidak melemahkan KPK. Nah, kenapa PKS tidak berpikir ke sana? Tetap mengirim agar mengawal tidak terjadi pelemahan terhadap KPK. Tentu tiap fraksi kami tidak dalam posisi mengomentari. Itu hak setiap. Maksud saya kenapa PKS tidak berpikir Kalau seperti itu PKS kira-kira? tegas itu tadi. Satu, ini tidak sesuai. Angket ini tidak sesuai. Baik objeknya maupun substansinya. Sehingga kalau kita, misalnya pengertiannya mengirim untuk justru mengawal seperti alasan-alasan fraksi yang berbalik badan itu? pada prinsipnya kalau kita sudah tegas kemudian ikut di dalamnya, kita minoritas, nanti akan membuat keputusan yang kita terikat, itu sesuatu yang mencederai prinsip dari PKS sendiri yang ingin tegas memerangi korupsi. Mas Donald, katakanlah objek dari angket ini misalnya tepat, kita masih berandai-andai ya, tidak berkait dengan sekarang, tapi karena kita mau bicara pasal 201 ini, ketika objeknya tepat sasaran begitu, dan kemudian ada pengertian harus semua unsur fraksi datang. Misalnya nih yang disorot kan pemerintah, pasti ada partai yang menjadi pendukung pemerintah di situ. Betul. Kalau mereka tersandra pasal 201 dan tidak mengirimkan anggotanya ke pansus angket, sementara paripurna sudah diketuk saat itu. Misalnya lewat voting, ya kan? Kalau lewat voting kan biasanya yang mayoritas yang menang tentu saja kan. Tapi tetap ada yang tidak setuju. Tapi ketika itu sudah diketuk, kemudian pasal 201 mengatakan harus semua unsur fraksi, lah bagaimana nggak bisa jalan pansusnya kalau ada satu yang tidak mengirimkan? Ya. Ini katakanlah kalau objeknya tepat ya. Kalau objeknya tepat, kan seperti itu. Tentu perdebatannya sejauh mana proses paripurna itu benar atau salah. Kalau proses paripurna benar salah, menjadi mandatori bagi partai untuk menjadi alat justifikasi bagi pimpinan DPR untuk mendorong agar fraksi-fraksi mengirimkan orang. Tetapi karena paripurnanya tidak sah, Pak Mardhani, kemudian juga Demokrat punya justifikasi justru menggunakan dalil karena paripurna tidak sah, maka kemudian kami tidak mau menjalankan mekanisme hukum yang kemudian sudah cacat dari awal. Jadi justru ketika paripurna itu tidak sah menjadi dalil hukum untuk tidak melanjutkan pada proses itu. Nah kalau mau harusnya memulai dari awal lagi. Mulai dari awal lagi. Mulai dari awal setuju di paripurna atau tidak, mekanisme itu dijalankan. Kalau memang dalam mekanisme voting yang terjadi jumlahnya, contoh yang terjadi dengan komposisi saat sekarang, PKS dan kemudian Demokrat kalah voting, itu kan menjadi mandatori bagi mereka untuk menjalankan. Memang harus mengirimkan. Akan mengirimkan. Tetapi kan ini berbeda konteks perbuatan yang sama, tetapi punya implikasi hukum yang berbeda karena dilakukan karena dengan begini, cara melawan tafsir hukum. yang ada di luar kesannya semua unsur fraksi seperti yang dimaksud oleh Fahri Hamzah tadi kan itu sifatnya memang harus mengirimkan. Memang dalam sisi dia berpandangan bahwa paripurna itu sah, orang yang ketuk palu kan. Betul. Tetapi kalau misalnya katakanlah dalam paripurnanya itu tidak ada masalah, kemudian ada satu partai yang tidak mengirimkan anggotanya ke pansus dengan pengertian tafsir 201 seperti yang saat ini juga seperti yang dimaksudkan oleh Pak Mardhani dan juga mungkin Partai Demokrat dan juga pegiat anti korupsi yang ada di luar. Tentu implikasi hukumnya akan berbeda. Saya berpikir justru PKS akan berpikir juga karena mekanismenya sudah benar sejak awal, toh tidak ada tendensi apa-apa juga mereka terlibat. Ini kan satu paripurna sudah cacat hukum sejak awal dan kemudian ada tendensi yang melenceng kemana-mana. Contoh, Mas Indra, kalau kita baca pernyataan dari salah satu wakil ketua pansus dari PDIP, yang bersangkutan menyebutkan bahwa akan bermaksud memeriksa Miriam dan kemudian pemeriksaan bisa melebar kemana-mana dan seterusnya. Itu keluar sebenarnya dari objek angket yang dibacakan oleh saudara Taufikul Hadi di dalam paripurna kemarin. Padahal itu tidak pernah satu poin itu yang dibaca. Dan yang kedua ini yang paling penting, Mas Indra. Saya setuju dengan Pak Mardhani. Silahkan kita cek pasal 79 Undang-Undang MD3 secara eksplisit menyebutkan angket itu adalah forum penyelidikan. Bedanya kan beda dengan penyelidikan yang dilakukan oleh polisi dan jaksa. Penegak hukum ya. Oleh penegak hukum. Dia bukan penyelidikan pro justisia, tapi dia adalah penyelidikan secara politik. Nah, untuk melihat
pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan pemerintah. Ini pasalnya satu napas loh, Mas Indra. Artinya dia bisa pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah, pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah, atau kedua-duanya. Artinya apa? Objek dari angket itu sebenarnya adalah pemerintah, bukan lembaga penegak hukum. Ini yang kemudian menjadi kuat argumentasi. Ini yang ketika bicara tentang ada dugaan kesalahan substansi ya. Sementara kesalahan prosedur juga ada soal dalam penetapan alat angket maupun penerapan. Kalau mudah membaginya Mas Indra, formil dan material. Formil dan material. Formilnya itu adalah bagaimana mekanisme 199 itu tidak dijalankan, materialnya adalah objeknya. Dan objeknya juga tidak terpenuhi. Ini bahaya loh. Ini justru saya khawatir ini senjata makan tuan bagi partai pengusung pemerintah sendiri, karena Pak Mardhani sudah menjelaskan tadi. Presiden bilang ujungnya HMP maksudnya. Ujungnya kepada pemerintah. Saya justru khawatir nanti ini menggali lubang bagi pemerintah Kita sendiri. akan bertanya langsung kepada salah satu anggota Pansus sudah hadir, tapi kita harus break terlebih dahulu. Ada Bung Masinton Pasaribu setelah jeda berikut. Seperti yang saya sampaikan sebelum break tadi, sudah hadir salah satu anggota Pansus dari fraksi PDI Perjuangan, Bung Masinton Pasaribu. Selamat malam Bung, terima kasih sudah hadir. Saya sapa juga melalui sambungan telepon ada juru bicara KPK, Bang Febri Diansah. Selamat malam Bang Febri. Selamat malam Mas Indra, selamat malam Pak Masinton. Baik, malam, kita tadi sudah mengulas tentang ada wacana revisi di pasal 201, pasal yang akhir-akhir ini ramai diperbincangkan karena ini terkait dengan pembentukan pansus. Sebagian pihak mengatakan pembentukan pansus ini tidak sesuai dengan pasal 201 Undang-Undang MD 3 itu, tapi kan kalau pansus berpandangan berbeda kan itu sudah sesuai. Jadi kalau sudah diketuk paripurna maka semua fraksi harus mengirimkan, wajib begitu ya. Sehingga kalau yang nggak mengirimkan menjadi salah sebenarnya, menjadi permasalahan kalau menyimak pernyataan Bung Fahri Hamzah. Tapi saya ingin mulai dari ini yang menarik juga, yang seharusnya saya mulai dari awal, adalah dari pansus angket terhadap KPK ini menyatakan akan menyurati pimpinan KPK terkait pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Bung Febri Diansah, terhadap pansus angket yang dinilai menyerang pansus. Sebenarnya seperti apa sih, Bang Masinton? Jadi sebenarnya kan objeknya ini KPK. Ya KPK kan pelaksana undang-undang, bukan penafsir. Ya, jadi sebagai pelaksana undang-undang itu dia bekerja sesuai dengan perundang-undangan. Bukan kemudian ikut menafsirkan perundang-undangan tersebut. Yang dianggap pansus yang disampaikan oleh Bang Febri itu menafsir. Ini kan offside terus gitulah. Udah kayak institusi politik, ya ininya. Institusi politik ya? Iya, ngomentarin di luar tupoksinya. Tupoksinya itu penegakan hukum dalam hal pemberantasan korupsi. Berkaitan kasus, perkara, ngomong mekanisme sistem pencegahan, dan lain-lain. Itulah yang dibicarakan, bukan kemudian mengomentari yang di luar tupoksinya. Nah itu offset namanya. Nah, ini kan jadi semacam kaleng rombeng. Kalau dalam bahasa pasaran itu kaleng rombeng, apa aja dikomentari. Nah kita kan nggak mau, kan harus dipahami tupoksi ini institusi negara. Kalau umpama Bung Donald menyatakan itu sebagai ICW, kami memahami, karena itulah tugas di luar sebagai elemen masyarakat. Tapi kalau yang namanya institusi negara, lembaga negara, dia harus mengikuti ada fatsunnya, ada etikanya, ada hubungan pernyataan yang mana sih? Sebenarnya pernyataan mana yang offside itu? Ya mengomentari umpama wah, itu pansus tidak dianggap absah, tidak absah, ya legalitas pansus apa segala macam itu tidak ranah KPK. KPK itu ngomong tentang perkara hukum. Ngomong tentang pemberantasan korupsi, nggak usah komentarin itu kayak kalian merombeng. KPK ini pertanyaannya institusi hukum atau institusi politik. Tapi yang akan diangket KPK tidak boleh komentar sama sekali. Jadi maksudnya kan yang akan diangket ini kan adalah KPK. Nanti disampaikan aja di dalam forum angket itu. Jadi nggak boleh berkomentar di luar. Ya dia komentar itu jangan offset gitu loh. Jangan offset, jangan di luar kewenangannya. Dia pelaksana undang-undang, bukan penafsir undang-undang. Oke. Itu.
Gitu bos. Saya langsung minta kaleng rombeng jadi. Saya akan minta pendapat dari Bang Febri. Bagaimana Bang Febri disebut bahwa offside pernyataan-pernyataan dari KPK terkait dengan angket ini? Iya, KPK itu kan lembaga penegak hukum. Kami adalah pelaksana undang-undang. Jadi sampai di sana sebenarnya Pak Masinton benar. Nah, untuk melaksanakan undang-undang itu tentu harus dipahami secara benar. Bagaimana memahami undang-undang secara benar? Dimulai dari membaca undang-undang tersebut dan menafsirkan undang-undang itu. Semua orang yang belajar di Fakultas Hukum akan memahami penafsiran itu ada banyak metodenya dan berlapis-lapis metodenya. Saya nggak tahu ya kalau tidak pernah belajar di Fakultas Hukum dan tidak memahami penafsiran itu. Tapi kami yang pernah belajar di Fakultas Hukum dan ada di lembaga penegak hukum, misalnya salah satu cara untuk menerapkan itu kita baca undang-undangnya. Di undang-undang misalnya disebutkan di pasal 201 bahwa pansus hak angket terdiri dari seluruh unsur fraksi. Apa yang kita bisa pahami dari sana agar KPK bisa melaksanakan undang-undang? Tentu saja pemahaman awal kami, meskipun ini tentu masih kita diskusikan lebih lanjut. Jadi di KPK sendiri, posisi sampai dengan saat ini adalah kita masih melakukan semacam kajian ya, dan kemudian diskusi dengan sejumlah ahli hukum yang menurut kita memang punya kompetensi secara hukum untuk bisa memahami undang-undang tersebut. Agar kita nanti tidak salah dalam melaksanakan undang-undang. Jadi melaksanakan undang-undang tidak bisa dipahami laksanakan saja seperti apa yang diinginkan oleh pihak-pihak tertentu. Tentu tidak demikian. Sebagai lembaga penegak hukum justru kami punya kewajiban untuk melaksanakan undang-undang itu. Apalagi KPK adalah objek sekaligus subjek dalam angket ini. Karena itu kami masih mempertimbangkan banyak hal dan banyak sekali masukan-masukan misalnya dari para ahli dan juga dari masyarakat dan kita juga melakukan diskusi-diskusi terkait dengan beberapa aturan di Undang-Undang Nomor 17 tentang MD3 tersebut. Seharusnya tentu kita paham KPK harus melaksanakan undang-undang itu dan DPR juga harus melaksanakan undang-undang itu. Karena kita patuh pada undang-undang, kita patuh pada hukum. Bukan hal-hal yang di luar hukum. Nah, itu yang perlu kita clearkan. Sehingga sampai saat ini ketika misalnya ditanya, apakah KPK akan hadir di pansus tersebut dan kemudian misalnya membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam. Kita tegaskan bahwa karena kami melaksanakan undang-undang, maka untuk proses rekaman proses pemeriksaan Miriam saat menjadi saksi dalam kasus IKTP tidak bisa kami buka. Itu karena kami melaksanakan undang-undang. Bagaimana caranya kami melaksanakan undang-undang? Kita baca dulu undang-undangnya dan kita pahami cara pemahamannya itu melalui berbagai metode penafsiran yang secara akademik sebenarnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena kita juga menerima masukan dan pendapat dari para ahli. Nah, yang kedua terkait dengan pansus itu sendiri. Masukan-masukan yang kita terima tentu kita pelajari terlebih dahulu. Apakah misalnya ketika di pasal 79 diatur bahwa pansus itu angket itu sebenarnya ditujukan untuk lembaga seperti apa. Salah satunya lembaga pemerintah dan kemudian lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Nah, kami juga mendapat masukan dari kampus-kampus bahwa dari akademisi misalnya KPK tidak masuk dalam ketentuan pasal 79 tersebut. Lalu kalau pertanyaannya ketika KPK diminta untuk melaksanakan undang-undang, pertanyaan sederhananya adalah kalau kemudian KPK ternyata menurut undang-undang tidak masuk dalam ruang lingkup angket tersebut, apakah KPK akan datang pada pansus atau tidak? Nah, ini kan salah satu pertanyaan yang harus dijawab. Jadi sampai dengan saat ini kita belum menyimpulkan apakah KPK akan datang atau tidak datang, atau kalau datang akan menyampaikan apa dan apa yang tidak disampaikan. Sikap kelembagaan ini menjadi penting dan tugas saya sebagai juru bicara KPK adalah mengkomunikasikan pada publik apa yang menjadi proses pembahasan di KPK dan apa yang akan kita lakukan ke depan. Jadi masih dalam batas kewajaran ya informasi yang disampaikan, bukan... Kalau menurut saya kan itu masih wajar ya, tapi kalau ada pihak-pihak tertentu yang keberatan, silahkan saja. Karena
kami percaya betul dalam konteks di alam demokrasi ini perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Nah. Bagi KPK, sepanjang itu dalam konteks penugasan dan terkait dengan kelembagaan KPK, maka itu penting kita kawal dan kita pastikan sesuai dengan Bang Febri. aturan hukum yang Oke, Bang Febri. berlaku. Nah, jadi biar masyarakat yang menilai lah sebenarnya yang mana yang offset atau yang mana yang sebenarnya berupaya untuk patuh pada aturan hukum yang berlaku. Iya, Wajar-wajar saja sebenarnya. wajar-wajar saja kalau menyerangnya untuk gimana? di ini dikaji di ini. Tapi sebagai institusi independen negara, ya Tidak boleh ngomong gitu. tidak boleh menkomentarin. Dia pelaksana undang-undang. Dia bukan menkomentarin atau menafsirkan. Untuk dikaji boleh. Ya, untuk dipahami di internal Tapi boleh. kan sebagai juru Bukan bicara kan kemudian menyampaikan ke publik, menginformasikan posisi KPK, apakah datang atau tidak datang, itu Ya, kan. sama aja, Bos. Jadi ini dikaji di internal. Jadi nggak boleh Bukan ngomong ke publik untuk- sama sekali, KPK. Ya, Ya, boleh, iya. boleh diomongin. Bukan kemudian mengomongkan, oh pansus itu legalitasnya kami pertanyakan. Enggak, kewenangan KPK mempertanyakan itu. DPR itu Pak, pembuat undang-undang, ya dan pelaksana undang-undang. Ya. DPR itu juga bekerja berdasarkan undang-undang. DPR juga memiliki badan keahlian. DPR juga kita juga sudah melakukan diskusi dengan para ahli. Jadi kalau dibilang bukan hanya mereka yang mengklaim otoritas kami punya ahli, kami sudah mengkaji, kami punya akademisi apa segala. DPR juga sudah melakukan DPR itu. itu punya badan keahlian. Sudah mengundang pakar, ya. Tapi kan Jadi- masalahnya begini, ketika KPK Enggak, menjadi ya. objek yang akan diangketkan, maka kan publik kan bertanya, KPK merasa ada masukan bahwa bukan objek sebagai ini. masukan, Itu tidak boleh ya? Sebagai masukan buat lembaganya, iya. Ya. Tapi menyampaikannya nggak boleh? Menyampaikan itu suruh akademisi tadi. Sebagai institusi negara, dia harus memahami etika antar lembaga negara. Itu harus dipahami dulu. Jangan mentang-mentang nih, apa super bodinya KPK? Emang bisa semena-mena terhadap semua institusi negara? Nggak bisa. Oke. Itu ini yang harus kita selama ini ya arogansi KPK ini yang harus juga kita cegah. Loh, ini langsung masuk Iya, bentuk arogansi. arogansi ini, arogansi namanya. Apa saja ditentang, apa saja ditentang. Tanggapan Sehingga sedikit, begini, Bang Bos. Febri. Iya. Sehingga ya dia mengandalkan legitimasi dari publik apa segala macam. Ini yang mau kita bongkar. Legitimasi publik ini jangan sampai disemena-menakan oleh oknum-oknum di KPK. Nah, ini yang mau kita bongkar. Apa takutnya dengan angket ini? Kalau bersih kenapa risih? Itu ya pertanyaannya. Ini kayak judul itu berita kata jadi. kunci, Pak. Iya, Itu iya. kata kunci. Iya, Ada iya. banyak penyimpangan. Iya. Kalau ke KPK juga menerima masukan dan laporan dari masyarakat, kami di DPR ini sebagai representasi perwakilan rakyat, kami menerima banyak masukan dan laporan. Ada yang mengatakan masukannya bahwa KPK bukan masuk objek dari angket, tidak? Ada nggak? Maksudnya dalam badan kajian atau kalian di DPR? Nggak ada. Orang itu institusi negara kok. Oke. Dia auxiliary body. Ya, dia institusi independen negara yang lahir dari rahim reformasi. Ada Komnas HAM, ada komisi-komisi lainnya ya, komisi penyiaran, ada komisi pemberantasan korupsi dan lain-lain. Oke, baik, baik. Jadi kalau dibilang dia tidak masuk dalam objek penyelidikan, ya keliru. KPK itu mitra kerja yang mana? Komisi 3. Karena apa? Hadir Karena kan? Hadir. Dia adalah lembaga negara, pelaksana undang-undang dan Baik, menggunakan anggaran negara. Jadi Bisa. Ya bisa gitu loh. Jadi Ya. jangan berlindung Baik. di balik oh ini bukan institusi pemerintah apa segala macam. Baik. Ini dia bukan institusi bagian dari pemerintahan secara saklek begitu. Iya, tapi Ya. dia adalah di situ ada unsur negara. Di situ sekjen itu adalah pejabat pemerintahan. Oke, Ya, baik. jadi Disebut keliru tadi juga. arogansi, tapi buktinya PKS juga tidak setuju dengan Oh ini pansus. persoalan, kalau ini nanti gini Bos, Iya. di Komisi 3 itu kan terdiri dari berbagai kelompok-kelompok fraksi, Ya. ya seluruh 10 fraksi itu. Secara aklamasi ketika kita rapat di Komisi 3, Iya. semua itu setuju dengan angket untuk diusulkan ke paripurna. Oke, setuju semua termasuk Nah. PKS itu. Ya termasuklah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi ya, kita minta tanggapan Pak Mardhani. Setelah jeda berikut, CNN Indonesia Prime News akan segera kembali.
Baik, tadi disebutkan sebenarnya kalau soal aklamasi atau tidak sebenarnya dimulai dari Komisi 3 yang menggelar RDP dengan KPK, sebenarnya sudah aklamasi di Komisi 3 untuk mengajukan hak angket. Nah, ini saya ingin bertanya ke PKS terlebih dulu. Sekarang apa yang membuat PKS benar-benar menolak padahal di Komisi 3 saat itu anggotanya sudah ikut untuk setuju dengan untuk hak angket terhadap KPK? Kita kan selalu punya mekanisme ya. Komisi nanti ada fraksi. Fraksi itu kepanjangan tangan dari DPP. Jadi penetap kebijakan tetap DPP. Jadi apa yang berlaku di Komisi 3 menjadi masukan ke fraksi. Fraksi nanti sampaikan ke DPP. Keputusan DPP tegas. PKS tidak ikut dalam pansus karena objek dan substansinya tidak tepat. Jadi alasan aklamasi di Komisi 3 tidak bisa dijadikan alasan bahwa saat itu PKS ikut setuju begitu ya? Yang menjadi keputusan kan paripurna tertinggi. Jadi di paripurna. Dan di paripurna PKS sudah berjuang untuk menyampaikan pendapatnya. Baik. Mas Donald, tadi kalau misalnya soal KPK, Anda setuju tidak KPK itu sebagai lembaga itu harus bisa juga menghormati lembaga lain seperti misalnya DPR. Tadi disebut inilah salah satu bentuk arogansi KPK selama ini yang akan dibongkar di angket nantinya. Sehingga pernyataan-pernyataan itu tidak tepat harusnya disampaikan. Kalau arogansi berarti tidak masuk subjek angket. Subjek angket itu pasal 79, pelaksanaan undang-undang dan atau kebijakan. Arogansi itu kan soal selera saja. Nggak masuk. Ini kalau statement Pak Masinton tadi tidak masuk subjek angket, kira-kira begitu. Arogansi itu kan. Jadi di situ kan. Jadi gini Pak Masinton, sebenarnya secara teori hukum tidak bisa dikotomi antara pelaksana dengan penafsiran. Karena dalam proses pelaksanaan undang-undang juga akan berlaku sah secara hukum penafsiran-penafsiran. Nah, siapa yang secara legal menafsirkan? Lembaga negara bisa saja menafsirkan, tapi otoritas, the sole interpreter of constitutional itu adalah Mahkamah Konstitusi. Tapi boleh saja dong, DPR saja boleh menafsirkan, menabrak undang-undang saja dilakukan oleh Bang Masinton dan kawan-kawan, apalagi sekedar menafsirkan begitu. Saya kan dari kemarin dengan Pak Masinton ini kan sudah berkali-kali bilang ya Pak ya, pasal 199 itu tidak terpenuhi. Syarat formilnya adalah diusulkan 25 sudah. Satu fraksi sudah, tapi yang ayat 3 ini 199 disetujui dalam paripurna yang dihadiri N+1 setengah lebih 1 dan setujui setengah lebih 1. Kemarin kan lagi heboh-heboh ini, lagi luar biasanya Pak Masinton ini bicara dengan menyebut munafik-munafik, tiba-tiba saja Fahri Hamzah ketuk palu, kan gitu kira-kira yang terjadi itu. Mekanisme paripurna itu adalah paripurna berdiri sendiri. Boleh saja diaklamasi di Komisi 3, boleh saja. Tapi forum persetujuan secara formil itu adalah kamarnya paripurna. Kamar kecil di Komisi 3 ini nggak bisa dijadikan sebagai alasan untuk kemudian memaksakan juga di paripurna. Kan sah-sah saja kemudian satu fraksi mendengar banyak masukan publik, kemudian berubah. Sekarang PAN juga berubah. Jangan-jangan kata orang karena Amin Rais sah saja, bagi kami biasa saja. Itu. Tapi yang kemudian akan dinilai oleh publik adalah konsistensinya. Nah, PDIP kan konsisten kalau berhadapan dengan KPK. Revisi undang-undang KPK. Kalau kami artinya begini, memandang desain politik penegakan hukum kita dalam hal pemberantasan korupsi ini harus mampu memberdayakan seluruh institusi penegak hukum lainnya. Karena apa? Dalam undang-undang KPK itu jelas, dalam penjelasan itu KPK berfungsi bukan untuk memonopoli pemberantasan korupsi kita, bukan dia tunggal gitu loh. Nah, tetapi KPK itu dibentuk ya sebagai jawaban terhadap belum optimalnya institusi penegak hukum kita, baik kepolisian maupun kejaksaan. Nah, sekarang sudah 15 tahun dalam masa reformasi dan terbentuknya KPK sejak tahun 2002. KPK belum mampu memerankan dirinya dalam perintah undang-undang itu sebagai trigger mekanisme tadi, pemicu, pemberdaya terhadap institusi-institusi penegak hukum yang lebih dulu ada. Nah, saya potong ini bukan tanda-tandanya akan membubarkan KPK di dalam angket itu ya?
Itu Jauh, tidak mungkin ya? itu masih jauh sekali. Kita lagi proses menyusun agendanya, menyusun agendanya siapa-siapa yang akan kita panggil, ya. Jadi kita belum ada pembahasan ke sana lah, terlalu jauh kalau ke sana. Nah, jadi yang Belum ada atau tidak akan ada kira-kira? Yang mau kita benarkan ini adalah desain besar pemberantasan korupsi. Kita lihat ukurannya itu adalah apa? Kalau dalam internasional itu indeks persepsi korupsi. Ya. Sampai saat ini, indeks persepsi korupsi kita, nilainya itu kalau diukur dengan ranking, kita sama dengan negara Liberia, Jadi sama masih rendah dengan sekali. negara Kolombia, sama dengan negara Maroko. Oke. Rankingnya itu di ranking 90. Bandingkan. Itu salahnya KPK kalau gitu? Sebentar, kita tidak menyalahkan siapapun ini. Ini sebagai agar betul Frame-nya ini kita luar, melihat. ya. Bandingkan dengan Malaysia yang KPK-nya undang-undangnya sampai 2 kali direvisi. Brunei juga begitu. Tingkat persepsi korupsi dan ranking mereka itu ada di level 50, ya. Lebih tinggi dari Indonesia lah. Jauh sekali. Nah, maka apa? Kita dengan KPK itu sudah 15 tahun, Pak. Ya, pemberantasan korupsi kita loh kok begini-begini saja. Indeks persepsi korupsi kita secara internasional, loh kok begini-begini saja. Berarti ada hal yang harus kita benahi. Bahwa apa yang dikerjakan KPK itu juga harus kita apresiasi, ya. Tapi peran kepolisian, peran kejaksaan membangun sistem pencegahan terhadap pemberantasan korupsi ini juga harus kita bangun kokoh. Sehingga siapapun, kalau kita dengan cara pemberantasan korupsi kita begini terus, Pak, ya, mau menindak siapapun setiap saat, ya, koruptornya tetap aja dia semakin banyak, potensi kerugian negara. Apa sih asas dari penegakan hukum itu? Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kemanfaatannya berapa sih yang dengan anggaran yang ini kan bicara dengan dihabiskan oleh KPK semangatnya dengan agar KPK bekerja negara. lebih baik, ya kan? Kalau itu saya yakin bukan hanya KPK-nya, Pak, tapi yang mau kita bangun ini adalah sistem pemberantasan korupsi. Sistem pemberantasan korupsi kita ke depan, ya. Karena apa? Kalau kita baca jelas, ya. Tapi yang mau diangket KPK saja kan? KPK, apa? Yang mau diangket kan KPK-nya. Sekarang kita bicara KPK dulu. Karena ada masalah di dalamnya yang perlu kita selidiki, kan gitu. Benar. Nah, kan itu. intinya kan semangatnya memperkuat KPK Kalau yang menyelidiki semangat. itu kan berarti ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak mungkin diselidiki. Kenapa PKS tidak berpikir hal yang sama? Kalau misalnya semangatnya adalah memperkuat KPK, memperbaiki sistem pemberantasan korupsi Indonesia dengan cara menyelidiki melalui angket tadi. Ya, atau menurut Anda cukup dalam pengawasan di Komisi 3? Ya, kami berpikir cukup di Komisi 3. Ya. Begini, Hong Kong cuma 7 juta, pegawai KPK 1.400-an, penyidiknya hampir 200 sampai 300 orang. Kita 250 juta, pegawai cuma 900-an, penyidiknya puluhan. Kita ini Pak Jokowi mestinya berpikir, saya kagum sama Pak Masinton, harusnya Pak Jokowi berpikir seperti ini ya, karena harusnya Presiden yang ambil aksi nih. Bagaimana memperkuat KPK, penyidik independen kita, budgeting kita berikan, kemudian setuju transparansi, prosedur harus dikontrol. Dan Komisi 3 selalu kontrol. Tetapi sekarang yang terjadi ketika KPK sedang mengusut quote and unquote mega korupsi IKTP yang publik sedang perhatikan, pintu masuknya pun dari quote and unquote pemeriksaan Bu Miriani dan segala macam. Bu Miriam, tiba-tiba muncul angket ini. Kami melihat publik perlu didengar dan masyarakat perlu tahu bahwa penegakan korupsi harus betul-betul sesuai dengan koridor undang-undang. KPK dengan segala kelemahannya adalah lembaga yang kita berikan kepercayaan untuk extraordinary melakukan upaya pemberantasan korupsi. 2002, biasa kok 10 tahun, baru efektif KPK ini 2012-an lah, baru 5 tahunan. 5 tahun. Jadi tidak bisa diukur 15 tahun tadi menurut Anda tadi? Kami tetap menilai, berikan kesempatan. Dan sekarang nih contohnya, kita sudah mendukung tadi pembatasan uang transaksi di atas 50 juta kita batasi. Semuanya diusahakan bisa di-traceable. Nah, karena KPK nggak bisa sendirian. Ada banyak undang-undang yang diperlukan KPK untuk secara efektif melakukan pencegahan, penindakan, bahkan pemberantasan korupsi. Kami masih menilai angket sekarang tidak tepat objeknya dan substansinya. Oke, nanti akan dijawab lagi oleh Bang Masinton setelah jeda berikut. Tetaplah di CNN Indonesia Prime News.
Ada pernyataan yang dinilai selalu menyerang pansus dari juru bicara KPK, salah satunya yang disampaikan oleh Pak Agun Gunanjar sebagai Ketua Pansus Angket terhadap KPK ini adalah pernyataan dari juru bicara KPK Febri Diansah tentang yang menyoroti anggaran jika anggaran pansus terutama jika digunakan tidak sesuai tepat dengan undang-undang maka bisa saja atau berpotensi ini menjadi kerugian keuangan negara. Kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan dari Febri Diansah berikut ini. Bentuk dari tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan ada pihak-pihak yang diperkaya di sana. Kita patuh saja pada Undang-Undang MD3 yang mengatakan di pasal 201 misalnya bahwa itu terdiri dari seluruh unsur fraksi. Yang menjadi pertanyaan ketika tidak seluruh unsur fraksi yang ada di panitia angket tersebut, apakah kita bisa mematuhi panitia angket yang kemudian keabsahannya pun masih jadi pertanyaan yang serius. Panitia hak angket ini akan ditetapkan melalui keputusan DPR. Kita lihat nanti apakah keputusan DPR itu akan dibuat secara melawan hukum atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena di keputusan DPR itu nanti juga akan dilampirkan berapa kebutuhan anggaran untuk angket ini. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari keuangan negara. Apakah uang rakyat Indonesia ini atau keuangan negara ini dapat digunakan dengan sebuah dasar yang masih dipertanyakan? Ya, kurang lebih seperti itu yang menjadi sorotan, Bang Febri. Ada tanggapan? Pernyataan ini menurut Anda masih wajar-wajar saja membuka wacana seperti yang pernah Anda sampaikan di CNN Indonesia Prime News juga sebelumnya? Ya, saya kira itu adalah sebuah diskusi atau diskursus hukum yang disampaikan karena itu menjadi bagian misalnya dari pertimbangan-pertimbangan yang perlu kita kaji lebih dalam. Itu dimulai dari pasal, ada sejumlah pasal lah ya, kalau disebutkan kembali saya kira mungkin akan cukup panjang, tapi salah satu yang menjadi diskusi cukup menarik adalah terkait dengan pansus yang perlu atau harus terdiri dari seluruh unsur fraksi. Tentu saja ini punya konsekuensi hukum. Nah, tentu KPK dalam konteks pencegahan atau juga punya fungsi sosialisasi misalnya, itu perlu juga mendiskusikan itu dan kapan perlu mengingatkan kalau memang ada indikasi-indikasi atau resiko-resiko pelanggaran aturan hukum. Dan KPK tentu tidak mau melanggar aturan hukum tersebut. Karena itu, sebelum kita memutuskan misalnya hadir atau tidak hadir atau tindakan-tindakan yang akan kita lakukan, maka kita perlu mempertimbangkan secara serius. Kita juga sering mendengar masukan dari DPR agar KPK lebih menekankan pada fungsi pencegahan tindak pidana korupsi misalnya. Tentu salah satu fungsi pencegahan itu harus dimulai dari penerapan hukum secara benar agar kemudian tidak terjadi masalah-masalah berikutnya. Nah, apakah diskusi seperti ini yang dibuka di ruang publik dan ada dialog pada saat itu kemudian dipandang sebagai sebuah serangan? Saya kira tentu saja tidak ada konteks KPK untuk melakukan penyerangan secara institusional karena DPR punya kewenangan-kewenangan yang diatur oleh konstitusi, punya kewenangan-kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang MD3 misalnya, salah satunya kewenangan pengawasan. Ketika KPK dipanggil misalnya atau diundang sebagai mitra kerja di Komisi 3 dalam konteks fungsi pengawasan, kita dengan senang hati akan datang dan menjelaskan. Jadi saya kira malah KPK cukup senang diawasi oleh banyak pihak. Ketika ada data yang diminta kita sampaikan, ada perbaikan yang disarankan, kita lakukan perbaikan itu. Itu yang terjadi sebenarnya ketika rapat di Komisi 3 pada saat itu terjadi antara KPK dengan Komisi 3. Namun memang kami tidak bisa memenuhi keinginan atau permintaan dari Komisi 3 saat itu ketika ingin membuka rekaman proses pemeriksaan. Jadi poinnya memang hanya itu Miriam S. Haryani. Itu yang kita tolak. Kenapa kita tolak? Karena KPK patuh pada aturan hukum yang berlaku. Ada ranah yang harus dipisahkan antara kekuasaan kehakiman, proses peradilan dengan ranah-ranah pengawasan. Jangan sampai kemudian dua aspek ini bercampur dan kita justru dirugikan sendiri. Kalau misalnya Pak Masinton mengatakan ingin memperkuat KPK, bukankah salah satu cara memperkuat KPK itu adalah
agar mendukung penanganan kasus-kasus itu tetap jalan secara independen di KPK sampai di pengadilan. Karena itu kita minta jangan kemudian kewenangan KPK di bidang penindakan ini ditarik pada ranah politik. Sesederhana itu sebenarnya asal muasal dari hak angket ini. Jadi semoga apa yang saya jelaskan ini kemudian tidak dianggap offset lagi karena menjelaskan kewenangan KPK. Ntar disebut kaleng rombeng lagi. Ayo Pak Masinton, ada tanggapan? Sebenarnya gini, apa yang di 2 kali offset atau merah nanti. Febri sama saya ini sama aja sebenarnya, cuman berada dalam tempat yang berbeda. Samanya kenapa? Ya sama-sama. Samanya apa nih? Suka mengutarakan hal-hal kebiasaan sebagai aktivis itu begitu. Nah cuman memang kalau saya berada di institusi politik negara. Jadi boleh. Ya memang peran kami setiap anggota DPR itu dia adalah melakukan fungsi juru bicara Parle, dalam konteks politik. Nah bedanya adalah Febri berada di KPK bukan di ICW, gitu loh. Harus ya pernyataannya adalah pernyataan yang representasi dari institusi negara yang memiliki etika ketatanegaraan, hubungan antar lembaga negara. Harusnya itu. Nah sama dengan secara implisit apa yang disampaikan dengan statement Febri di CNN ini, oh ada potensi merugikan keuangan negara apa itu secara implisit bahwa panitia angket kalau kalian berjalan merugikan keuangan negara dan kalian itu korupsi. Itu merasa diserang. Secara implisit itu, Pak. Kalau kalian paksa tapi angket bukankah ini itu diskursus yang dibuka? Berpotensi korupsi. Mohon maaf, kami sudah kaji semua, baik secara perundang-undangan dan penggunaan anggaran. Tidak ada di sini. Mau ini silakan nanti kalau mau KPK mau periksa angket ini benar nggak ada unsur merugikan negara dan korupsi untuk memperkaya diri nggak? Silahkan kita tantang kalau itu. Biar KPK KPK terus ada kerjaannya ini, kan gitu kan? Kan senang benar. Tapi masalahnya menyampaikan itu tidak boleh, membuka diskursus itu. Lembaga hukum negara, Pak, ya. Yang menyampaikan itu yang Mbok Donald, akademisi, pakar. Jangan Febri kan bukan lagi juru bicara ICW, juru bicara KPK. Itu loh, Pak. Sehingga ya, saya nggak tahu apakah ini pernyataan resmi KPK. Kalau pernyataan resmi KPK sebagai institusi KPK seperti ini yang membuat rusak hubungan antar lembaga negara. Saya tantang aja, gitu. Bukankah ini itu kita nggak boleh begini dalam bernegara. Bukankah itu bentuk misalnya juga bisa dianggap secara positifnya mengingatkan? Sesuai bentuk mengingatkan kan, misalnya kan waktu dialog itu saat itu itu belum terbentuk pansus. Udah. Enggak, saat dialog itu belum terbentuk udah pansus. Diputuskan pansus. Udah diputuskan pansus, Pak. Tinggal nama-namanya belum. Gitu loh. Yang waktu itu masih 5 fraksi. Pak, objeknya kan KPK. Jadi jangan KPK yang ngomong dong. Itu kalau mau konfrontatif ya. Itu kan membangun kalau bayangkan coba, kalau seluruh institusi negara semua ngomongnya begini, model KPK sekarang yang arogan ini, rusak nggak hubungan kelembagaan negara, benar nggak Bang? Rusak, Pak. Nah, ini yang kita ingatkan, tidak boleh seperti itu. Kita dengar dulu Pak Mardhani, ini sudah mau ngomong terus. Saya 2 hari ini ikutan terus nih ya, padahal tidak di sini domain saya ya, tapi karena mewakili partai saya masuk ya. Tapi satu yang selalu dari teman-teman pendukung pansus ini ingin memperkuat KPK. Tetapi wacana yang berkembang di publik, beritanya tadi Febri offside ya. Kemudian 3 kali dipanggil mangkir, maka ada pemaksaan dan seterusnya. Jadi maksud saya ada kalau Bang Masinton dan teman-teman yang di pansus benar-benar ingin memperkuat dengan KPK. Angket KPK ini memperkuat KPK, mbok ya jangan masuk ke isu referral apatah lagi yang sangat quote and unquote tidak ke substansi. Ya. Usul saya fokus gitu loh. Usul kami nih. Jadi nggak usah ngomong ini penyerangan statementnya begitu maksudnya. Langsung saja. Kan memang. Tapi sekarang ketua pansus malah menyurati ke pimpinan KPK. Itulah makanya publik itu, maksud Anda isu yang begini Bang, perlu diingatkan juga agar etika kelembagaan itu dijaga. Baik. Ini kan kita bernegara, Pak. Ya, bukan ber-LSM ria atau bersuka-suka ria. Dalam hubungan
negara yang demokratis ini siapapun bisa berpendapat, disampaikan dengan benar. Kita tidak membatasi KPK untuk bicara, tapi dalam konteks sesuai tupoksinya. Jangan offset seperti kalau yang rombeng ini, apa saja dikomentari. Besok harga cabai, mohon maaf, nanti akan bablas. Harga cabai di pasaran sekian, nanti dia ikut komentar. Nah ini yang harus masuk saya adalah pahami konteks tupoksia, tugas pokok dan fungsinya. Karena yang berkembang saat ini pun disebut anggaran pansus angket terhadap KPK mencapai 3,1 miliar. Nah, yang dikhawatirkan yang begini, sebenarnya kalau dari pandangan ICW sendiri seperti apa kira-kira? Apakah mengingatkan seperti ini tidak boleh? Apakah ini dianggap serangan? Apakah ini memang kenyataan yang bisa saja nantinya sebenarnya pernyataan atau diskursus yang dibuka oleh Bang Febri Diansyah dari KPK tadi bisa mungkin saja benar atau salah sama sekali? Saya pikir entah Bang Masinton yang baper atau memang pansus kurang bahan, jadi ini jadikan tema utama. Sebenarnya enggak itu. Jadi itu kan jangan sampai, benar kata Pak Mardhani, jangan sampai debat sematik. Fokuslah mau ke substansinya mana. Ini kan jadinya nggak kelihatan kemana-mana substansinya. Saya dari awal menyatakan bahwa angket ini ilegal, angket ini cacat hukum. Pernyataan juru bicara KPK ini kan bisa menjadi message untuk mengingatkan bahwa ada potensi penyelewengan yang terjadi kalau ini dilakukan secara tidak prosedural. Karena perbuatan melawan hukum, korupsi itu terjadi karena penyalahgunaan kewenangan, kemudian terjadi perbuatan orang yang tidak berwenang dan melakukan tindakan-tindakan secara hukum, apalagi kemudian terjadi anggaran negara juga dikeluarkan di situ, tentu terjadi misuse. Dan disitulah kalau misuse, kalau kita bicara, disitulah pintu masuk terjadinya korupsi. Jadi sebenarnya ini persepsi saja, bisa dimaknai banyak. Sama juga, saya yang belum pernah nih dengar nih Bang Masinton bilang Fahri Hamzah juga kaleng rombeng. Padahal di situ dibilang anggota DPR itu bego-bego amat. Juga kemarin juga pernah bilang, pernah kemarin juga pernah bilang soal TKI kita itu adalah babu di luar negeri. Itu kan sarkas sekali itu. Nggak pernah Bang Masinton ribut itu. Enggak kita omongkan ke publik. Kita cukup ingatkan sebagai kawan. Pak Fahri jangan ngomong seperti itu. Oh, sudah diingatkan ya? Ya kita ingatkan, Mbak. Itulah sebagai tapi nggak pakai istilah yang tadi ya. Karena apa? Karena kita juga tidak ingin hubungan baik perkawanan juga harus terjaga. Ini ngetren nanti kaleng rombeng. Nah, antar lembaga juga harus begitu. Saya ingin tanya supaya diklarifikasi tadi. Benar nggak pansus ini sebenarnya kekurangan bahan akhirnya karena objeknya sudah salah? Bahannya udah segini. Baik. Datanya. Ya. Karena ya nantilah ya, nggak enak kita publish di sini. Bang Febri, ini dengan surat yang dikirimkan dari Ketua Pansus Pansus Angket KPK ini kepada Ketua KPK, apakah akan membuat Anda menahan diri atau bagaimana nih setelah ada surat yang dikirimkan terkait pernyataan-pernyataan Anda yang dinilai tadi menyerang? Ya, pertama saya kira perlu saya ucapkan terima kasih ya pada Pak Masinton dan teman-teman. Sepertinya kemudian sangat tertarik dengan beberapa pernyataan yang saya sampaikan sebelumnya. Dan yang kedua, tugas sebagai juru bicara KPK tetap akan dilaksanakan sepanjang itu terkait dengan kelembagaan KPK. Ada 5 tugas, jadi kalau dibaca di Undang-Undang 30 tahun 2002, ada 5 tugas KPK di sana. Tidak benar kalau ada yang mengatakan tugas KPK itu hanya di bidang penindakan, jadi hanya mengumumkan perkembangan perkara dan lain-lain. Itu sama sekali tidak benar. Ada tugas-tugas yang lain, bahkan ada yang lebih jauh di bidang pencegahan dan monitoring terhadap pelayanan publik, gitu kan. Nah, semua hal tersebut tentu perlu diinformasikan pada publik dan itu hak dari masyarakat. Ketika kemudian itu disampaikan pada publik, sepanjang itu terkait dengan KPK, tentu saja kita akan terus melakukan hal tersebut. Bahwa kemudian ada pihak-pihak yang tersinggung dan kemudian mengatakan sebaliknya, silakan saja. Dalam diskursus demokrasi saya pikir itu bukan menjadi satu persoalan yang cukup besar. Yang perlu kita pahami sekarang adalah kalau kita bicara soal angket, tentu saja kita bicara terlebih dahulu fondasi utamanya terkait dengan apa aturan yang mendasari hak angket tersebut dan bagaimana ketentuan yang sah terkait dengan pansus angket KPK. Itu satu hal yang pertama. Yang kedua, kita baru bicara tentang
ketika pansus angket itu dibentuk, apa saja yang bisa diungkap di sana, apakah bisa masuk pada ranah hukum di proses persidangan atau tidak. Itulah hal-hal yang substansial saya kira yang lebih baik fokus di situ ya. Oke, baik, lebih baik fokus pada substansi, tapi sayang sekali malam hari ini tidak cukup waktu kita untuk membahas semua substansinya, termasuk sebenarnya masih ada PR tentang benarkah revisi pasal 201 tentang pembentukan pansus ini. Nanti mungkin lain kali kita undang lagi ya, Bang Masinton ya. Pansusnya sibuk nggak ini? Kan jadi kurang bahan tadi katanya. Iya, udah revisi 201 itu kan berarti mereka percaya bahwa angket ini nggak taat hukum sebenarnya. Makanya didorong revisi itu. Oke, Masih lama. Revisi undang-undang itu bisa 2 tahun. Tenang aja. Nggak ada kaitan sama angket. Nggak Angket ada ini ya? kan sudah menggunakan pasal-pasal yang ada. Oke, kita sudahi sampai di sini wawancara atau dialog kita malam hari ini. Terima kasih Bang Masinton, terima kasih Pak Mardhani, terima kasih juga Bang Febri Diansyah dan Mas Donald Faris telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini masih akan segera hadir setelah jeda berikut ini.